warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nur Fatwa dari SMK Negeri 1 Kedunguni. Dalam kesempatan ini akan melakukan coaching supervisi akademik, pra-observasi supervisi terhadap Bu Fani, teman sejawat saya. Silahkan perkenalkan diri Bu Fani. Perkenalkan, saya Awalia Fani Furaidah selaku guru Bahasa Indonesia yang nantinya akan disupervisi oleh Bu Nur Fatwa. Oke. Kabar Bu Fani hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Sehatnya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi saya tanya kabar Bu Fani dulu, nanti kita lanjut bincang-bincang tentang persiapan supervisi Bu Fani nantinya. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi, kita berbicara tatap muka dulu, berbincang-bincang, akan membahas tentang sejauh mana persiapan Bu Fani untuk supervisi nanti di tanggal 4 November ya Bu Fani ya, 4 November 2022. Sebelumnya saya ingin tahu dulu materi apa yang akan disampaikan Bu Fani nantinya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teks cerpen Bu. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen tersebut. Ya, itu berarti tentang cerpen itu nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul, ya. Sangat bagus nanti. Jadi kalau ada korelasi dengan kehidupan itu tentunya siswa akan lebih cepat menangkapnya. Kemudian persiapan apa ini yang sudah Bu Fani siapkan untuk menghadapi supervisi yang akan saya lakukan nantinya? Persiapan yang pertama jelas perangkat Bu. Perangkat pembelajaran, silabus RPP, kemudian alokasi waktu itu saya sesuaikan. Berapa jam itu? 3 jam. 3 jam. Kemudian 3 kali 45 menit ya? Iya betul. Ya. Materi tentu saja. ya. Materinya, kemudian tentang LKPD siswanya nanti. Kerja peserta didik. Ya. Lalu penilaian sama ya strategi lah nanti kalau saya mengajar pas di supervisi itu kira-kira saya mau pakai strategi seperti apa. Oke Bu. Persiapan sudah banyak Bu Fani lakukan di situ. Oke, strateginya yang akan Bu Fani gunakan apa itu Bu? Karena ini kaitannya tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen, ini saya rencananya nanti akan memakai strategi kerja kelompok Fatwa. Kerja kelompok. Iya, berkolaborasi nanti antar anggota kelompok. Harapan saya nantinya supaya mereka bisa bekerja sama. Jadi tidak saling ibaratnya hanya satu orang yang bisa mengerjakan, tapi paling tidak satu kelompok itu bisa aktif semua. Gitu. Itu kan dalam pelaksanaan kerja kelompok. Dalam pembagian kelompoknya bagaimana Bu? Pembagian kelompok itu nanti saya bagi pakai undian Bu rencananya. Undian? Iya. Dibagi menjadi berapa kelompok? Karena jumlah siswa itu 35, jadi ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok? Iya, satu kelompok 5 anak. Karena kalau satu kelompok 7 itu terlalu banyak. Terlalu banyak, jadi kelompoknya dibuat kecil ya? Iya, betul. Dengan harapan bagaimana Bu kelompok Dengan kecil harapan nantinya? Kalau kelompoknya itu lebih kecil, itu mereka lebih betul-betul mengerjakan itu secara maksimal. Kemudian tidak ada istilah yang aktif saja yang bekerja, yang lain hanya menonton. Jadi paling tidak ada pembagian tugas secara pasti. Jadi semuanya bekerja, intinya begitu ya Bu. Iya. Oke. Kira-kira nanti di dalam pelaksanaannya, tentunya kan ada kegiatan inti ya Bu ya. Betul. Di kegiatan inti itu nanti lebih cenderung bagaimana Bu itu? Di kegiatan inti pastinya nanti akan saya sampaikan dulu, pengantarnya dulu. Di situ saya akan sampaikan bagaimana cara untuk mengetahui isi sebuah cerpen. Saya antarkan dulu itu, baru nanti ketika pembagian kelompok kegiatan intinya mereka langsung bekerja. Gitu. Jadi saya berikan cerpen. Berarti sudah disediakan dari sudah disediakan dulu, sediakan cerpen. Cerpen itu sama tidak Bu? Dari setiap kelompok atau berbeda-beda? Dari setiap kelompok saya bedakan karena itu kan tujuannya kan kumpulan cerpen. Jadi anak itu bisa langsung kalau yang cerpen dari kelompok itu ternyata nilai kehidupannya seperti ini. Berarti nanti bisa tukar informasi di situ, berdiferensiasi betul. Ya. Bagus itu. Intinya ke situ Bu. Jadi nanti anak langsung bekerja untuk mengetahui
isi cerpennya bagaimana, kemudian nilai yang ada dalam cerpen itu seperti apa, lalu mereka akan coba kira-kira dalam kehidupan sehari-hari mereka ada nggak yang pas dengan isi cerpen itu gitu loh Bu. Berarti nantinya. bisa menggali lebih dalam Betul, lagi. iya. Kan sudah dipersiapkan secara matang, kan bisa terjadi juga ini Bu dalam pembelajaran Ibu menemukan atau menghadapi kendala-kendala dalam pembelajaran tersebut. Iya. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang mungkin muncul saat supervisi tersebut Bu? Kendalanya yang pertama adalah kepasifan siswa. Pasifan siswa itu. Kenapa saya mengatakan pasif? Karena kelas yang akan disupervisi Bu Fatwa nanti itu memang cenderung sebetulnya mereka bukan tipe anak yang kurang, tetapi mereka sebenarnya bisa, hanya harus dilecut dulu Bu. Oh, berarti harus diberi pemantik dulu. Betul. Ya, supaya nantinya itu punya hidup, gitu loh. punya suasana yang hidup, Iya. lebih aktif lagi. Oh, iya. Kalau mereka langsung dari awal itu supaya mereka bisa hidup itu nggak bisa. Jadi memang cenderung pasif. Jadi harus diangkat dulu, diberi pemantik. Berarti dulu. ada peran dari Bu Fani di situ. Iya. Ya. Oke. Betul. Kemudian Terus, apa lagi Bu? Kira-kira? yang kedua itu kepasifan ya. Kepasifan. Kemudian yang kedua itu mereka itu cenderung gini Bu, mereka itu terkesan malu untuk menyampaikan atau bertanya. Malu, ya. Itu mungkin bisa kategori pasif, bisa ya? Masuk pasif bisa. Masuk kategori pasif. Atau mungkin gini, ketika presentasi. Ya. Ketika presentasi itu kan nantinya pasti ada presentasi Bu, karena kelompok itu biasanya mereka itu tidak mau dengan sukarela saya duluan. Ya, saling tuding biasanya. Saling biasanya saling lempar. Ya. Itu intinya tujuannya mereka nggak pede. Ya, kurang percaya diri. Nah, itu percaya diri. Pasti itu permasalahan itu kurang percaya diri. Anak-anak itu pasti kayak gitu. Iya. Ya, seperti itu. Lah, dari kendala tersebut yang muncul, ini kan tentunya Bu Fani punya suatu solusi. Betul. Punya suatu cara, langkah-langkah agar itu meminimalkan tidak terjadi. Nanti strategi atau cara yang akan Bu Fani lakukan itu apa itu? Kalau saya akan pakai caranya, kalau misalkan untuk menangani anak yang pasif itu biasanya saya akan ajak komunikasi dulu. Dengan komunikasi. Ya, betul. Saya akan selalu keliling dengan kelompok, ngajak komunikasi, dia akan mendiamkan biar saya tahu apa yang ada di benak mereka ngomong gitu. Kemudian untuk maju saat presentasi, karena mereka itu biasanya saling lempar, itu saya pakai cara langsung saya undi saja Bu. Iya. Undian saja. Jadi kalau undian biasanya kalau undian itu mereka tidak bisa mengelak, mau tidak mau harus. Karena anak biasanya kan gini, saya nggak pede, saya ingin tahu dulu dari hasil dari teman saya. Iya. Nah kayak gitu kan. Kayaknya terakhir. Nah ya. gitu. Melihat itu dulu baru. Nah iya, pakai undian biasanya saya seperti itu. Jadi Bu Fani sudah punya strategi dari yang presentasi. Ya. Kemudian tadi yang kendala pertama strateginya apa? Kendala pertama itu yang pasif atau yang kepasifan itu. Pasifan biar siswa. Anak itu bisa aktif. Anak bisa aktif itu cara saya biasanya gini, saya memantik mereka dengan cara melemparkan pertanyaan secara spontan gitu kan. Ya. Tujuannya sebenarnya begini Bu, supaya saya tahu betul-betul bahwa ini anak yang benar-benar mengikuti pelajaran dan paham, atau anak yang pura-pura paham. Nah akhirnya kalau saya beri pertanyaan secara acak, saya akan tahu, oh ini ternyata anak yang belum paham. Nah kalau seperti itu biasanya nanti saya akan tanya lebih lanjut. Kira-kira kenapa? Apa kendalanya? Gitu. Jadi akhirnya bisa memetakan kemampuan dari masing-masing siswa. Iya. Sudah sangat bagus Bu ya. Jadi Bu Fani sudah membuat perencanaan dari awal. Baik perangkat tadi ya, perangkat sudah lengkap yang disiapkan. Kemudian nanti tinggal actionnya. Kemudian sudah saya tanyakan beberapa tadi juga Bu Fani sudah menyampaikan dari strategi, kemungkinan kendala dan solusinya. Harapannya dengan kita berbincang seperti ini nanti supervisi akademik. Jadi yang kita lakukan itu saya bukan lagi menjadi seorang yang akan menakutkan bagi Bu Fani, tapi kita sudah sharing. Nanti saya hanya melihat saja apa yang sudah direncanakan Bu Fani dilakukan di dalam kelas dan saya akan melihat saja dan nanti insya Allah kalau sudah
observasi, kita Iya. akan ada pasca observasinya. Kita akan berbicara lagi tentang kelanjutannya setelah kita melakukan supervisi bersama. Terima kasih Bu Fani, semoga nanti lancar ya, lancar dalam melaksanakan supervisi dan sekian bincang-bincang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Fani hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Fatwa. Alhamdulillah. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan supervisi akademik ya Bu Fani ya, bersama Bu Fani di kelas 11 DPIB 1. Nah, kita akan bincang-bincang tentang supervisi akademik yang sudah kita lakukan bersama. Menurut Bu Fani, ketika kemarin Bu Fani melakukan pembelajaran di kelas, apakah pembelajaran Bu Fani itu sudah sesuai dengan RPP belum? Insya Allah sudah Bu. Sebagian besar sudah. Iya, sebagian besar sudah sesuai. Hanya ada beberapa mungkin yang masuk kendala itu akhirnya di bagian RPP yang mungkin saya ingin keaktifan siswa itu belum begitu tercapai. Berarti sebagian besar sudah tercapai. Iya. Oke. Dari pembelajaran yang Bu Fani lakukan itu ketika melakukan pembelajaran di kelas, ada beberapa kendala yang Bu Fani temui tentunya. Nah, kira-kira kendala apa yang Bu Fani temui? Kendala seperti yang saya sampaikan di sebelumnya ketika di wawancara Fatwa juga itu kaitannya tentang tingkat kepercayaan diri siswa. Jadi keaktifan siswa itu ternyata memang kelas itu yang kemarin Bu Fatwa supervisi itu memang salah satu tipe kelas yang tingkat percaya diri siswanya kurang. Jadi ketika dituntut untuk mereka itu bisa komunikatif dengan guru itu harus ada pancingannya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa mereka langsung bisa komunikatif langsung ngobrol sendiri atau apa, itu harus dipancing dulu. Berarti itu yang menjadi kendala Bu Fani dalam pembelajaran kemarin ya? Iya. Oke, untuk kendala tersebut, Bu Fani punya rencanakah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut untuk kedepannya? Insya Allah ada kalau rencana. Karena saya sebagai guru bahasa Indonesia itu untuk mengatasi kendala anak yang kurang aktif itu biasanya saya pakai cara dengan sesekali anak itu akan saya minta untuk penilaian secara lisan. Jadi untuk mereka itu bisa tampil di depan percaya diri dan secara lisan langsung. Jadi misal saya berikan ulangan harian secara lisan satu persatu, mau tidak mau mereka harus ngomong secara langsung. Itu akhirnya saya pikir itu salah satu cara untuk membuat anak itu bisa termotivasi untuk belajar berbicara secara perlahan-lahan seperti itu. Berarti ada memancing begitu. Iya. Oke, dari rencana Bu Fani tersebut, tentunya kan Bu Fani punya tanggung jawab terhadap rencana yang akan Bu Fani lakukan. Iya. Kira-kira tanggung jawab Bu Fani yang akan Bu Fani lakukan itu apa terhadap rencana itu? Tanggung jawabnya pastinya itu harus saya laksanakan. Ya. Terus yang kedua, tidak selalu harus pakai ulangan lisan baru siswa itu berbicara. Saya bertanggung jawab sebagai guru bahasa Indonesia tidak sekadar membuat mereka itu bisa menulis, tapi juga bisa berbicara, juga bisa menyimak, karena itu satu rangkaian. Jadi paling tidak ketika pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada saya menemukan siswa yang kurang termotivasi untuk belajar, maka bagaimana caranya saya tidak akan membiarkan. Paling tidak saya akan mencoba mengajak bicara mereka, memotivasi mereka supaya rasa percaya diri itu timbul. Sudah bagus sekali ya, jadi tanggung jawab maupun rencana ke depan untuk yang akan dilakukan ya. Iya. Nah, terus ketika Bu Fani sudah mengalami kegiatan sampai di akhir ini, sampai kita ngobrol-ngobrol di pasca supervisi, Iya. rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, perasaan Bu Fani itu bagaimana Bu Fani? Perasaan sangat senang. Yang pertama mungkin saya seakan-akan menemukan partner untuk
apa ya, ibaratnya berbagi secara tidak langsung. Ketika Bu Fatwa itu tanya saya bagaimana secara tidak langsung kita sudah melakukan komunikasi, saya berbagi kepada Bu Fatwa juga memberikan solusi kepada saya gitu. Terus yang kedua, lega Bu, intinya lega, senang, dan merasa mendapatkan pengetahuan serta informasi lebih dari Bu Fatwa dari rangkaian kegiatan yang dilakukan. Alhamdulillah, berarti kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan sangat bermanfaat baik buat Bu Fani maupun buat diri saya sebagai refleksi sama-sama sehingga kita berbagi praktek baik. Terima kasih atas waktunya dan sama-sama kita bisa berbicara lebih lanjut nantinya ke depan lagi, semoga pelaksanaannya akan lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Terima kasih. Sekian, Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.